Baik, kembali lagi bersama saya. Jadi saat ini kita akan membahas tipe data lain pada Pandas, yaitu Pandas Data Frame. Apa itu data frame? Sebetulnya data frame adalah suatu struktur data, di mana data itu berbentuk tubular, dua dimensi, ya, dan ukurannya pun bisa kita ubah. Dan juga isi datanya bisa data yang heterogen, ya, jadi bisa string, bisa float, bisa integer, dan lain sebagainya. Dan semua sumbu pun memiliki label, yaitu baris dan juga kolomnya. Di mana data frame ini merupakan struktur yang fundamental dalam Pandas, di mana digunakan untuk memanipulasi data atau menganalisa data dalam Python. Jika kita melihat pada bentuk ini adalah contoh dari data frame, di mana data frame ini memiliki kolom yang memiliki nama, seperti name, team, number, dan lain-lain, dan juga memiliki indeks berupa row. Ya, contoh di sini ada row 0 sampai row ke-6. Lalu di dalam elemennya dapat berupa string, dapat berupa float, dapat berupa not of number, dan lain-lain. Jadi data yang di dalam data frame itu bisa heterogeneous. Lalu bagaimana kita membuat data frame pada Pandas? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan dictionary. Ya, di sini misalkan kita memiliki variabel dengan nama data, di mana data ini merupakan suatu dictionary, di mana dia memiliki key dan juga value. Nah, key ini dia akan menjadi kolom ketika Anda membuat data frame. Lalu, value ini akan menjadi elemennya pada posisi row. Nah, lalu di sini Anda tinggal menggunakan PD, ya, karena di sini sudah diimport Pandas, kita ubah menjadi PD. Dan di dalam metode data frame, Anda bisa menggunakan dictionary seperti ini. Atau bisa juga Anda menggunakan list di dalam list. Ya, misalkan ini adalah list dua dimensi, di mana dari sini kita bisa melihat kolom yang satu di mana, kolom kedua di mana. Ya, jadi data ini yang berupa list, Anda masukkan di sini, ya, data, koma, gitu ya. Lalu kolomnya apa? Nah, kolomnya Anda definisikan di sini. Kolom 1, kolom 2. Selain itu, data frame pun bisa menggunakan NumPy array. Jadi di sini Anda membuat dua dimensi array, misalkan ya, ini ada 14, 25, 36, dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya Anda pun perlu mendefinisikan kolomnya. Selain itu, Anda pun bisa langsung dengan menggunakan list, tidak ada columns-nya di sini, berarti nanti kolom Anda tidak memiliki nama, sehingga Anda perlu menambahkannya lagi. Selain itu, data frame pun bisa menggunakan Pandas series yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya, di sini Anda tinggal menempatkan variabel S sebagai Pandas series, lalu Anda definisikan menjadi suatu data frame. Selain itu, kita pun dapat menggunakan read CSV jika Anda memang ingin membuka file berupa CSV. Atau jika file yang lain seperti XLS untuk Microsoft Excel, JSON, ataupun lainnya, Anda pun bisa membuka file tersebut dengan menggunakan Pandas read data frame. Ya, jadi di sini ada read CSV, read Excel, jadi memiliki banyak metode. Mari kita hands-on dengan menggunakan Python code. Baik, mari sekarang kita mengeksplor Jupyter Notebook pada VS Code ini ya. Nah, jadi seperti yang tadi kita lihat bahwa data frame bisa kita buat dari tipe data yang berupa dictionary ya. Ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Dan kita lihat misalkan datanya berupa nama provinsi, lalu tahunnya, dan juga untuk populasinya berapa misalkan ya. Lalu kita jalankan di sini, sehingga dictionary ini sudah menjadi dalam data frame ya, di variable frame. Sekarang kita cek di sini hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa provinsi, tahun, dan pop dia merupakan nama kolomnya. Lalu di sini ada angka 0 hingga angka 5, itu artinya adalah indeks dari masing-masing row tersebut. Selain itu, jika Anda ingin melihat 5 data teratas, sehingga Anda bisa memanggil metode yang bernama head.
sehingga yang ditampilkan hanya 5 data teratas. Jika misalkan Anda menginginkan urutan kolom pada data frame tersebut dengan susunan tahun, provinsi, dan populasi, Anda jalankan di sini, sehingga nanti urutannya tahun terlebih dahulu, ya, di mana sebelumnya kita by default membuat urutannya provinsi, ya, seperti yang di atas ini, provinsi, tahun, dan pop. Lalu jika kita menginginkan di bagian paling awal kolomnya adalah tahun, Anda dapat mengubahnya, ya, sehingga tahun di urutan pertama. Selain itu, jika Anda ingin membuat dari data yang sebelumnya, Anda ingin mengubah nama indeksnya, ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, nama indeksnya by default tadi angka 0, 1, 2, 3, dan lain-lain. Sekarang Anda bisa menuliskannya sesuai dengan apa yang Anda tulis di sini. Ya, ini 1, 1, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 1, 1, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nah, ini duplikasi 1 pun bisa terjadi di sini. Ya. Yang sebetulnya adalah 2, ya, jika memang Anda ingin memiliki representasi sesungguhnya. Itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita mencoba melihat pada frame ini ada kolom apa aja. Ya, di sini kita lihat ternyata pada data frame 2 ini kita memiliki kolom yang bernama tahun, provinsi, populasi, dan juga hutang. Ya, kita lihat di sini ada hutang karena kita tambah di sini. Namun hutang belum ada angkanya karena belum kita definisikan pada dictionary data yang telah kita buat pada bagian sebelumnya. Selain itu, jika Anda ingin melihat sebagai series, Anda bisa memanggil nama kolomnya, ya, sehingga bentuknya menjadi series. Artinya hanya ada satu kolom. Jika misalkan Anda ingin melihat yang lain, misalkan tahun, di sini kita tulis tahun, sehingga hasilnya series berupa tahun, ya. Nah, ini ya contoh kedua. Bisa juga Anda menggunakan frame 2, ya, titik tahun. Sama seperti ini fungsinya, ya, cuma dari sisi penulisan saja yang berbeda. Lalu jika Anda ingin melihat atribut log, apa itu atribut log? Kita coba jalankan di sini. Nah, di sini atribut log itu artinya kita ingin mencoba mengambil lokasi pada indeks. Tadi kita definisikan indeks 3, ya. Nah, di indeks 3 ini ada informasi apa aja? Di situ ada informasi mengenai tahun 2002 Provinsi Aceh, ya, populasi 3,6. Sehingga hanya informasi pada row itu saja yang ditampilkan. Seperti kita lihat dari sini, kita lihat fullnya lagi ke atas. 3, ya, 3 ada apa aja? Tahun 2002, Provinsi Aceh, populasi 3,6, hutang missing. Karena kita belum memberikan informasi tersebut. Di sini misalkan kita hendak memberikan informasi pada kolom yang kosong, tadi hutang, ya. Lalu kita coba jalankan di sini frame, ya, frame 2. Lalu Anda tulis kolomnya hutang, kita jalankan di sini. Sehingga seluruh dari isi pada kolom hutang tersebut adalah 16,5. Ya, karena di sini tidak kita mention ada di kolom yang mana saja. Ya, ini sebagai contoh. Atau bisa juga Anda menuliskan numpy.range 6, ya. Jadi ada 6 array di sini. Sehingga nanti hutangnya akan mengikuti numpy range ini, ya, dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Bisa juga seperti itu. Jadi akan berbeda isinya pada kolom hutang ini. Nah, di sini contoh yang berbeda, ya. Nah, sekarang Anda ingin spesifik. Hutang ini ingin Anda simpan di indeks yang mana saja. Contoh, kita akan masukkan pada indeks 1, indeks 4, dan juga indeks 5. Di mana kita coba jalankan di sini. Nah, sehingga yang diisi adalah hanya indeks 1, indeks 4, dan indeks 5. Sisanya missing value. Jika Anda ingin menambahkan untuk indeks yang masih kosong, misalkan 2, 3, atau 6,
Anda pun perlu memberikan indeks di sini dan juga menambahkan angkanya berapa. Misal, saya ingin menambahkan satu lagi, utang di sini minus 2,0. Ini kita hendak masukkan ke row nomor 2, ya. Sini 2. Kita jalankan lagi sehingga sekarang ada isinya minus 2. Jadi seperti itu bagaimana menambahkan informasi di row tertentu dengan kita tetapkan ingin dimasukkan ke kolom berapa elemen tersebut. Lalu misalkan Anda ingin membuat frame ya di sini timur. Coba kita jalankan di sini. Nah, apa arti timur? Artinya di sini Anda hendak menambahkan kolom baru. Ya, seperti kita lihat di sebelah kanan hutang ada kolom baru namanya timur. Nah, lalu frame-nya berupa apa? Frame-nya berupa pengecekan di situ, ya. Apakah sama dengan Jatim? Ya. Sehingga jika kita memiliki statement sama dengan ini berarti hasilnya ada 2. Kalau nggak true, false, ya. Lalu kita lihat ya hasilnya seperti ini. Lalu jika Anda ingin menghapus kolom yang baru Anda buat atau kolom apapun, Anda bisa memanggilnya dengan perintah del, lalu data frame yang ingin Anda tuju, lalu di sini adalah nama kolomnya. Ya, ketika kita jalankan, sekarang kolom timur sudah tidak ada lagi di sini, ya karena sudah kita hapus. Lalu di sini kita ingin mencoba membuat nested dictionary, ya. Jadi ada dictionary. Jadi populasi ini adalah dictionary, ya. Lalu di dalam dictionary itu ada dictionary lagi, ya. Seperti ini Bandung, ya. Lalu ini tahun, nah, lalu ini angka populasi misalkan. Ya, coba kita jalankan di sini. Nah, setelah itu kita cek bentuknya seperti apa. Populasi, jalan di sini. Nah, kita lihat. Ya, jadi bentuknya ini masih bentuk dictionary. Nah, setelah itu kita coba masukkan ke dalam frame 3. Ya, frame 3 itu adalah tadi dictionary dalam dictionary, jalankan di sini. Sehingga jika kita lihat Bandung atau parents dari loop-nya atau loop paling luar, dia ada di sini. Berarti itu adalah nama kolomnya. Lalu kita lihat dictionary yang di dalamnya. Ya, ini key-nya berupa tahun. Lalu di sini berupa populasi. Key yang ini dia akan menjadi indeks di sini. Ya, indeks dari data frame kita. Lalu 2,4 ini dia akan menjadi value-nya. Ya, di sini 2,4. Nah, di sini kita melihat ada 2021-nya ada 2. Yang pertama 2,4. Lalu yang kedua adalah 1,7. Sehingga yang pertama masuk di data pada Bandung, yang kedua ada di data kota Jakarta di sini. Lalu kita lihat lagi angka 2000. Ya, kita masukkan 2000, ternyata ini ada di kolom Jakarta dan angkanya adalah 1,5. Nah, tapi di Bandung dia tidak ada. Nah, sehingga angka 2000 ini missing value untuk kolom Bandung. Karena kita tidak mendefinisikannya pada dictionary yang di dalam key-nya Bandung. Selain itu, kita bisa mentranspose ya atau menukar baris yang tadinya baris menjadi kolom dengan fungsi .t. Ya, ini dari data frame yang sebelumnya kita miliki. Jalankan di sini sehingga Bandung dan Jakarta yang tadinya berupa kolom, dia menjadi row. Nah, sedangkan tahun menjadi kolom. Lalu kita ingin membuat lagi data frame yang baru, ya, di mana di situ dari populasi, ya populasinya, dan juga indeksnya adalah tahun. Ya, kita jalankan di sini. Ya, di sini tadi ya masih sama dengan yang sebelumnya. Kita bisa melihat tahunnya 2001, 2002, 2003. Ya, dari value populasi tadi, ya populasi yang di atas di sini, ya. Dimana 2023 tidak ada kan ya di sini, tapi kita coba mendefinisikannya dengan cara yang lain ya di sini 2023 sehingga akan ada
tambahan kolom yang baru 2003, namun jumlah populasinya belum ada, karena memang belum kita berikan informasi tersebut. Nah, bisa juga yang lain ya di dalam dictionary, lalu di sini bentuknya series ya. Sekarang kita coba jalankan di sini. Nah, kita lihat ini sama, masih menjadi nama kolom. Lalu kita lihat ini di frame-nya kita lihat Jakarta dan Bandung. Nah, Jakarta Bandung ini dia mengambil data dari frame 3. Ya, dari yang sebelumnya data frame 3. Nah, di sini posisinya di mana? Posisi dari 0 hingga ke -1. Ini seperti apa yang kita lakukan dalam proses slicing. Ya, ini slicing series. Atau untuk Bandung, dia ngambil dari posisi 0 hingga 2. Ya, sehingga dapatlah informasi di bawah ini. Lalu di sini kita ingin melihat ya mengenai atribut indeks namanya apa ya, lalu forum, lalu frame 3 kolom namanya sama dengan provinsi. Nah, ketika kita lihat di sini artinya adalah indeks yang tadi kosong, tidak ada informasi mengenai indeks. Sekarang bisa kita berikan informasi bahwa oh, indeks ini adalah tahun. Ya. Nah, lalu selanjutnya adalah kolom namanya apa? Nah, kolom namanya adalah provinsi. Selain itu, kita bisa melihat values, ada apa aja di dalam values-nya, ya, di dalam suatu series and dimensional array, ya, karena jika Anda ingin melihat values-nya saja, berarti dia dalam bentuk series. Ya, begitupun untuk yang frame nomor 2, ya, sehingga dia akan menjadi array, karena hanya satu-satu, ya. Namun, jika Anda tulis di sini, misalkan, columns, ya, akan nama kolomnya. Lalu jika Anda tulis indeks, nah ini adalah nama indeksnya. Ya, jadi seperti itu jika misalkan Anda ingin melihatnya dalam bentuk n-dimensional array. Ya, jadi itu kita telah membahas mengenai data frame yang pada Pandas ini, di mana Anda akan sering menggunakannya pada proyek-proyek analisa data Anda ataupun data manipulasi.